Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Hendrik Mas Fluri Saputra, NPM 19144621. Saya Erlin Dwi Meningrum dengan NPM 19144600213. dan saya sendiri Indah Hidayati NPM 214. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tunalaras. Bagaimana tunalaras? Menurut Samuel Apir, anak tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan konflik dan tekanan batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku psikotis. Sedangkan menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, anak dengan rentan umur antara 6-17 tahun yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor penyebab anak tunalaras. Pertama, faktor biologis. Beberapa penyebab biologis telah ditemukan berhubungan dengan gangguan emosi dan perilaku tertentu. Contohnya termasuk anak-anak yang lahir dengan sindrom alkohol janin, yang menunjukkan masalah dalam pengendalian impuls dan hubungan interpersonal yang dihasilkan dari kerusakan otak. Kedua, faktor lingkungan atau keluarga. Keluarga sangat penting dalam perkembangan anak-anak. Interaksi negatif atau tidak sehat di dalam keluarga seperti pelecehan dan penelantaran, kurangnya pengawasan, minat dan perhatian dapat mengakibatkan atau memperburuk kesulitan emosional yang ada dan atau kesulitan perilaku. Ketiga, faktor sekolah. Guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam interaksi dengan siswa. Interaksi positif dan produktif guru murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku sekolah yang sesuai serta memberi dukungan ketika siswa mengalami masa-masa sulit. 4. Faktor masyarakat. Masalah masyarakat seperti kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, keluarga yang tidak berfungsi, berbahaya dan lingkungan yang penuh kekerasan, dan perasaan putus asa dapat mengakibatkan atau memperburuk gangguan emosi atau perilaku. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi anak tunalaras. Dilihat dari gejala gangguan tingkah laku, anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu socially malajust children dan emotionally disturbed children. Yang pertama yaitu socially malajust children. Socially malajust children berarti anak-anak yang terganggu aspek sosialnya. Kelompok ini dapat diklasifikasikan menurut berat ringannya kelainan perilaku menjadi 3 kelompok. Yang pertama, semi-socialist children. Semi-socialist children berarti kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Yang kedua, socialist primitive children berarti anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Dan yang terakhir yaitu unsocialist children atau kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Yang kedua yaitu emotionally disturbed children. Emotionally disturbed children yaitu kelompok anak-anak yang terganggu perkembangan emosinya. Menurut berat ringannya gangguan perilakunya, kelompok ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, gangguan jiwa psikotik tipe yang terberat sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, kelompok yang terganggu jiwanya tetapi lebih ringan dari psikotik. Kemudian yang terakhir ada gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor-faktor yang lainnya. Kemudian ada karakteristik tunalaras menurut Rusli Ibrahim. Yang pertama yaitu intelijensia dan prestasi akademik. Anak tunalaras biasanya tidak ditemukan tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya, dan jarang
ditemukan yang berprestasi akademiknya meningkat dan rendahnya prestasi mereka. Kemudian yang kedua, persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas secara kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Karakteristik tunalaras. Pertama, menurut Amin. Pertama, karakteristik akademik. Kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk, yang akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan perilaku yang sering membolos, sering melakukan pelanggaran, serta sering berurusan dengan guru BK dan lainnya. Kedua, karakteristik sosial dan emosional. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Misalnya karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misal tekanan batin dan rasa cemas. Ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Terakhir atau ketiga, karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit dan lainnya. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol dan lainnya. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Kebutuhan pendidikan anak tunalaras diharapkan dapat mengatasi problem perilaku anak tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berusaha mengatasi semua masalah sesuai dengan kondisi. Kedua, mengembangkan kemampuan fisik, bakat, dan intelektualnya. Tiga, memberikan keterampilan khusus untuk bekal hidupnya. 4. Memberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. 5. Memberi rasa aman. Dan terakhir, menciptakan suasana yang tidak menambah rasa rendah diri. Yang terakhir yaitu jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Untuk melayani anak tunalaras dikelompokkan 3 jenis layanan, yaitu yang pertama, mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan yang dapat menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Yang kedua yaitu menentukan model-model dan teknik pendekatannya, dan yang ketiga yaitu adanya tempat layanan yang baik dan nyaman. Layanan yang pertama yaitu mengurangi atau menghilangkan kondisi yang tidak menguntungkan. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu seperti 1. Lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan. Contohnya, bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Yang kedua, disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat dan ringannya pelanggaran siswa. Yang ketiga, guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik. Akibatnya murid akan sering membolos dan melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat yaitu kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya anak harus mengikuti kurikulum yang tidak sesuai dengan bakatnya. Dan yang kelima yaitu metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak sehingga mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Kemudian ada model-model pendekatan. Yang pertama ada model biogenetik, yang kedua model behavioral, dan yang ketiga ada model psikodinamika.
Kemudian ada juga teknik-teknik pendekatan. Yang pertama ada perawatan dengan obat. Yang kedua, modifikasi perilaku. Yang ketiga, strategi psikodinamika. Dan yang keempat yaitu strategi ekologi. Kemudian ada tempat pelayanan atau tempat layanan. Yang pertama itu tempat khusus, seperti tempat ini dikenal dengan Sekolah Luar Biasa Anak Tunalaras atau SLBE. Dan yang kedua yaitu tempat integrasi atau terpadu. Dari banyaknya jenis anak tunalaras yaitu hiperaktif, distraktibilitas, dan impulsitas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Mungkin kurang tepat. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.